Skills One TV. Seseorang di antara mereka seperti hadis Nabi SAW yang berbunyi, orang mukmin kalau berbuat dosa kecil saja maka dia akan melihat seperti sebuah gunung yang berat di punggungnya. Sementara orang munafik kalau dia berbuat dosa besar, dia hanya melihat seperti seekor lalat yang hinggap di hidungnya lalu diusir seperti ini. Kiat teman-teman sekalian untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah kata kuncinya paksakan ibadah dan paksakan tinggalkan dosa. Harus dipaksa, harus kita paksa jiwa kita ini. Cambuk jiwa itu, cambuk dengan ilmu dan keimanan. Mulai sekarang saya mau on time sholat di masjid, tidak mau ketinggalan apapun konsekuensinya, paksain. Sesuatu kalau sudah dipaksakan dan menjadi sebuah kebiasaan akan enak dikerjakan otomatis. Tapi kalau kita kendor, sesekali saja dikerjakan maka akan luluh seperti biasa umumnya. Begitu pula dengan dosa, paksain diri untuk tinggalkan. Lihat yang haram, turunkan pandangan. Mau beli sesuatu, tahan tangan itu supaya tidak beli, paksa. Nggak ada masalah kok, tangan kita nggak putus kalau kita nggak beli DVD film yang tidak benar misalnya. Nggak masalah kok, kuping kita nggak copot kalau kita nggak dengar musik misalnya. Alihkan ke Al-Quran. Setan goda, lawan. Jangan terus menerus kendor, imannya seperti kerupuk, sedikit diramas sudah hancur. Ini jangan. Sampai kapan Bapak Ibu mau terus berlale-lale dalam jauh dari Allah SWT? Sementara iman itu levelnya sangat jauh, makin kental maka makin terus. Sampai para ulama mengatakan kenikmatan iman akan terus dirasakan oleh seorang hamba selama dia terus mendeteksi dirinya dan juga dia berusaha bermuhasabah setiap detiknya. Ini sudah ketaatan bukan? Ini sudah ketaatan bukan? Ada kemaksiatan ditolak sama dia, harus begitu. Dan harus kita mulai dengan diri kita sendiri dengan cara memaksanya. Gak bisa enggak. Kita kalau nggak paksa nggak mungkin. Harus Bapak Ibu sekalian. Ini sampai kapan kita mau tergoda nih kira-kira? Waktu terus berjalan. Ingat, setiap peluang ibadah, Bapak Ibu sekalian ingat, Allah peringatkan Anda dan saya seperti cuma ini, penyampaian. Dan kita yang mengubah diri kita. Tidak mungkin saya mengontrol Anda satu-satu di rumah Anda, atau tidak mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan tangan dari langit. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita penyampaian dan memberikan hati nurani untuk bisa menyentuh hati nurani kita agar kita melakukan, ya, mengerjakannya. Harusnya begitu. Jangan pernah malu untuk berubah menjadi orang lebih baik. Yang malu itu kalau kita menjadi orang lebih buruk. Ingat, peluang-peluang ibadah yang Anda sudah sia-siakan, wallahi Bapak Ibu sekalian, demi Allah Anda akan sesali nanti. Di hari kiamat nyesal, ya Allah, kenapa dulu saya nggak puasa Senin itu ya? Nyesal, ya Allah, kenapa dulu saya nggak sholat tahiyat masjid ya? Saya malah duduk di depan masjid cuma ngobrol-ngobrol. Ya Allah, kenapa dulu saya nggak maksimal bacanya cuma surah pendek ya? Kenapa nggak surah panjang ya? Ini ibadah saja bisa kita sesalin, apalagi kalau dosa, malah lebih parah itu. Menyesalnya luar biasa, tapi nggak ada gunanya. Peluang-peluang ibadah yang Anda sudah sia-siakan tidak akan pernah bisa diperbaiki. Nggak bisa. Ini tadi kalau ada orang tidak ikut sholat sama kita berjamaah maghrib misalnya, kemudian mereka ikut di pengajian lalu merasa tersentuh, coba ya saya ikut dari awal ya. Memang betul, penyesalan bagus, tapi sudah dicatat dan tidak akan pernah berubah di buku amal. Pada hari itu, jam itu, sholat itu telat, pahalanya beda dengan orang yang awal waktu. Apa yang membuat dia telat? Ya dia sendiri, konsekuensinya. Jangan gitu. Makanya motivasi Nabi SAW sangat banyak untuk mengerjakan sholat di awal waktunya, motivasi untuk di saf pertama, motivasi untuk tidak ketinggalan takbiratul ihram pertama imam. Semuanya itu untuk menjaga hubungan dengan Allah Azza wa Jalla. Jadi untuk dekat dengan Allah harus memaksakan diri dalam ibadah dan harus memaksakan diri untuk meninggalkan dosa. Waktu Nabi SAW balik dari perang Uhud dan terkalahkan oleh orang-orang kafir Quraisy dengan hikmah Allah Subhanahu wa Ta'ala, semua sahabat waktu itu mati syahid 70 orang di Uhud, sisa 630 orang bersama Nabi SAW, semuanya terluka. Dan minimal luka sahabat waktu itu minimal 7 luka, sabetan pedang, hantaman tombak, sobekan, pokoknya luka semua sahabat. Sampai ada sahabat sudah nggak bisa jalan karena kakinya sobek, punggungnya sobek, dinaikin di kuda, tiba di rumah tinggal dibaringin. Lihat bagaimana para sahabat mengetahui bagaimana hubungannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ilmu yang sudah tertanam yang Nabi SAW tanamkan dalam hati mereka, bisa mengubah segala sesuatu. Subhanallah, tiba pulang menjelang maghrib ke kota Madinah,
Istirahatlah para sahabat ini, mereka lagi obatin obat luka mereka. Nabi SAW dapat wahyu menyuruh Nabi SAW dan para sahabat keluar mengejar Quraisy. Quraisy ini jumlahnya waktu itu ya, 1000 orang, maaf 3000 orang pasukan Quraisy. Yang terbunuh cuma sekian belas saja mereka. Dan mereka sudah merasa bangga dan pulang ke kota Madinah, pulang meninggalkan Madinah, karena Uhud itu dekat Madinah. Kemudian mereka bangga dengan itu. Keesokan paginya habis sholat subuh kata Nabi SAW, wahai sahabat-sahabatku, Allah Azza wa Jalla memerintahkan kita untuk mengejar Quraisy. Maka pulanglah masing-masing kalian di suku kalian, lalu motivasi siapapun yang ikut kemarin di Uhud, semua, mau sakit, mau enggak, mau luka, mau enggak, tapi ini luka semua nih, minimal punya 7 luka ya. Kita kadang-kadang mungkin kuku kita kecabut aja sudah susah ke masjid. Ini sabetan pedang, sobek, rusak semua tubuh mereka. Dikatakan dalam riwayat sampai para sahabat ada yang tidak bisa ngomong karena sudah kesakitan yang luar biasa. Kata Nabi SAW, semua yang ikut di Uhud kemarin keluar lagi. 630 orang semua harus keluar. Bagaimana caranya? Pokoknya ngumpul keluar, perintah Allah. Coba bayangin, kita kadang-kadang habis olahraga saja capek, diajak keluar sama istri atau diajak keluar sama suami, kita sudah nggak mau keluar. Capek biasa olahraga, atau mungkin penat, capek duduk di kantor mau istirahat. Ini habis perang, badannya disabet-sabet, diajak berperang lagi nih. Apa yang terjadi teman-teman sekalian? Pulanglah pimpinan-pimpinan suku sahabat ini, dimulai dengan Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang mulia. Luar biasa ini. Orang ini pada saat meninggal, kata Nabi SAW, goncang arsy-Nya Allah dengan meninggalnya Sa'ad. Saat pulang ke kaumnya lalu berkata, wahai kaumku, sesungguhnya Nabi SAW menyuruh kalian untuk kembali menyerang Quraisy. Pada saat itu mereka lagi kumpul saling ngobatin luka, dan di depan mereka yang saling ngobatin luka itu adalah Usaid bin Khudair, sahabat Nabi yang mulia. Ini sahabat Nabi yang satu dari Aus ini, kalau membaca Al-Quran malaikat turun dari langit dengarin bacaannya. Luar biasa. Lagi ngobatin lukanya sambil dia berkata, waktu dikatakan Nabi SAW menyuruh kalian mengejar Quraisy, kata Usaid bin Khudair lagi ngobatin lukanya, sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami patuh, ditinggalin lukanya. Lalu seluruh suku itu saling nopang satu sama yang lain mendatangi masjid Nabi SAW untuk ikut berperang lagi. Nggak ada satupun yang tinggal. Ada yang luar biasa, saya terus terang nangis waktu dengar kisah itu, luar biasa. 2 orang anak muda Ansar, saya setiap kenang kisah ini selalu nangis, nggak bisa tahan karena luar biasa. Anak 2 orang ini belasan tahun umurnya, dan dua-duanya nggak bisa jalan, Bapak Ibu sekalian, nggak bisa jalan. Luar biasa, sudah sobek kakinya, sobek punggungnya, bahkan dikatakan di bagian leher ada irisan, di bagian lehernya ada irisan, gitu kan. Kesakitan. Dua-dua ini diturunkan dari kuda, ditidurkan, adik kakak nih. Tapi saya tidak ingat, namanya tidak disebutkan dalam kisah, tapi ini kisah luar biasa. Dan kemarin kebetulan Imam Masjid Haram atau saya lagi umroh nyebutin kisah itu juga. Hampir satu masjid orang menangis mendengarkan kisahnya. Dia mengatakan, waktu sampai ke telinga adik kakak ini umurnya belasan tahun ya, di bawah 20 tahun. Kalau Nabi SAW memanggil seluruh yang hadir di Uhud untuk kembali berperang. Ini mereka nggak bisa jalan nih. Si kakak bilang sama adiknya, kita nggak bisa tinggal di sini nih. Rasulullah SAW sudah memanggil kita untuk menjawab panggilan Allah. Kata adiknya, bagaimana caranya kita merangkak? Bagaimana caranya kita ke sana? Nggak ada yang bisa nopang. Ini berdua lagi sakit. Mereka cuma tinggal sama ibunya. Lalu berkata si kakak, sekali saya seret kamu, sekali kamu seret saya. Mereka saling seret satu sama yang lain, Bapak Ibu sekalian, sampai di hadapan masjid Nabi SAW. Lihat bagaimana iman mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala, luar biasa. Dan ini tidak bisa kecuali kalau dipaksakan. Kalau tidak dipaksakan nggak bisa. Semoga Allah SWT jadikan kita orang yang selalu memaksakan diri untuk ibadah. Karena kalau tidak, kita nggak paksakan, kita akan mati dalam keadaan konyol dan menyesal, karena tingkatan-tingkatan di surga akan hilang. Percuma. Dalam surah An-Nahl ayat 18 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika kalian menghitung-hitung nikmat Allah, maka kalian tidak akan mampu untuk menghitungnya. Begitu banyak nikmatnya Allah, Bapak Ibu sekalian. Kita berbuat maksiat, pelanggaran-pelanggaran, tapi Allah masih bisa memberikan kita oksigen gratis, cahaya masih bisa ditangkap oleh mata kita, telinga kita masih bisa menangkap suara sehingga mengetahui apa yang diinginkan oleh kita. Setelah bertahun-tahun berbuat dosa, dengan taubat kepada Allah, Allah bisa ampuni. Itu luar biasa. Nikmat Allah tidak bisa terhitung. Rugilah orang-orang yang tidak menyembah Allah Subhanahu Wa Taala.
Dan kalau seandainya, kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, orang-orang yang bermaksiat kepada Allah itu tahu bagaimana nikmatnya keimanan yang ada dalam hati kami ini, sehingga kami bisa menangis dan kami bisa merasakan dekatnya dengan Allah, bahkan merindukan surga dan selalu merasa diri jauh dari neraka, maka niscaya mereka akan membelah dada-dada kami dan mengambil keimanan itu, karena mereka tidak akan pernah merasakannya. Keimanan akan membuat makanan sederhana menjadi mewah, tidur di tempat yang biasa akan menjadi nyaman, bahkan cobaan seberat apapun menjadi kecil buat kita, karena keimanan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itu sebuah nikmat, itu hanya bisa dirasakan kalau kita betul-betul memaksakan diri beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam surah Zariyat ayat 50 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, fafirru ilallah inni lakum minhu nadhirun mubin. Bersegeralah kalian kembali kepada Allah, taatilah Allah, sesungguhnya aku sebagai pemberi peringatan yang nyata dari Allah subhanahu wa ta'ala kepada kalian. Nabi SAW mengingatkan orang-orang Mekah pada saat mau turun ayat ini. Beliau mengatakan, wahai orang-orang Quraisy, apakah kalau saya mengatakan bahwasanya di luar kota Mekah ini ada pasukan yang akan menyerang kalian, kalian akan percaya apa yang saya ucapkan? Kata orang-orang Quraisy, tentu saja hai Muhammad, karena kami tidak pernah dengar kamu bohong sekalipun seumur hidupmu. Maka Nabi SAW segera menunggangi keadaan tersebut, mengatakan, wahai Quraisy, ketahuilah sesungguhnya saya utusan Allah dan di belakang saya ini ada azab yang menyedihkan, jangan sampai kalian kufur. Jadi Nabi SAW sudah mengingatkan, ikutin ini, nikmatin apa yang diperintahkan, apa yang dihalalkan, jauh yang dilarang, kalian akan bahagia. Hanya itu saja perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi SAW sudah mengingatkan orang-orang Quraisy dan juga jadi pelajaran buat kita.